Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan, teman-temanku semuanya. Semoga kali ini selalu sehat dan tetap bersemangat. Kembali Mbah Gabus Channel akan memberikan cara atau tips mudah, yaitu memotong styrofoam yang sederhana tapi hasilnya rapi dan bagus. Untuk itu, sebelum melakukan pemotongan, saya akan membuat sketsanya dulu. Nah teman-teman sekalian, sebelum melakukan pemotongan saya perkenalkan alatnya, yaitu ada amplas, kemudian ada tang, ada cutter atau silet besar dan kecil, juga kawat tembaga, obeng, dan tang penjepit. Alat tersebut adalah sebuah alat yang akan digunakan untuk memotong styrofoam. Dan pemotongan kali ini teman-teman saya menggunakan alat pemanas, yaitu solder, dengan membuat satu perubahan, yaitu modifikasi mata solder dengan kawat tembaga. Baiklah teman-teman, langsung saja kita praktekkan ya. Kita lihat bagaimanakah nanti ketika styrofoam tebalnya 2 cm dipotong dengan modifikasi solder, yaitu mata solder dari kawat tembaga. Ya, kita lihat sendiri, ternyata pemotongannya begitu mudah dan sangat rapi kayaknya ya. Ya, kita lihat saja. Nah, untuk pemotongan kali ini memang saya menggunakan cara yang spesial dan cara yang sangat mudah. Coba kita lepas dulu bagaimanakah hasilnya. Ternyata sesuai dengan keinginan kita, rapi dan bagus. Dan bukan itu saja teman-teman, ternyata mata solder dari kawat tembaga ini juga bisa membentuk styrofoam dari datar menjadi timbul. Seperti yang Anda lihat sendiri di video ini, dari garis-garis sketsa kita bentuk dengan solder ya. Nah, ini adalah cutter kecil yang tadi sudah ada di video sebelumnya. Sebelum kita gunakan, kita amplas dulu biar ketajamannya seperti cutter yang baru beli. Ya, kita lihat saja ya, kita lihat saja pemotongannya begitu mudah, tidak mengalami kendala atau tidak sulit sama sekali. Kita lepas. Nah, ternyata sudah bisa membentuk bayangan. Nah, ini berikutnya tentang lingkaran di ukelnya ukiran ini. Kita lihat ya, cara memotongannya hanya di sampingnya saja. Memang teman-teman, daripada kita buang silet yang sudah kita gunakan, ketika silet ini agak tumpul ya, pesan saya jangan dibuang. Cukup diamplas atau diasah dengan kertas gosok. Walaupun siletnya itu sudah berkarat seperti yang saya pakai ini, tetapi setelah diasah dengan amplas maka seperti silet baru beli. Jadi kita lebih irit, lebih efisien. Dan cara seperti yang dilihat di video ini, saya percaya dan yakin bahwa teman-teman pasti bisa melakukan karena sangat mudah. Tinggal kita memberikan bentuk atau kita solder pada bagian yang sudah kita sketch tadi. Maka setelah kita selesaikan dengan cutter, maka akan membentuk dimensi. Memang teman-teman, berbicara tentang ukiran tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita tahu cara bagaimana membuatnya. Nah, sederhana, kita tidak usah membeli barang-barang yang mahal, barang-barang yang tidak terjangkau ya. Tetapi kita cukup dengan menggunakan kawat tembaga yang mudah dicari. Apakah itu di pasar loa, atau di toko alat bangunan, atau juga di toko alat-alat listrik. Nah, setelah kita sempurnakan dengan silet, maka kita finishing ya, kita haluskan dengan amplas. Seperti yang Anda lihat di video ini,
amplasnya jangan terlalu kasar ya. Kira-kira amplasnya yang agak halus saja, jadi akan tidak mengganggu karakter atau bentuk dari styrofoam itu sendiri. Dan teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah membuat karya atau membuat bentuk seperti yang saya buat ini tidak usah terburu-buru atau tergesa-gesa. Teman-temanku, di dalam cara mengamplas styrofoam ini kita harus ekstra hati-hati. Ketika kita tekan, maka styrofoam akan tidak bisa halus. Nah, bentuknya sudah selesai. Untuk memberikan variasi, boleh kita tambahkan dimensi yang lain, yaitu bagian-bagian yang sekiranya penting untuk kita solder lagi. Seperti yang Anda lihat ini, di sekitar ukel itu saya bentuk kembali, dibentuk sesuai yang kita inginkan. Jadi di dalam membuat ukiran seperti yang Anda tonton sekarang ini tidak terlalu sulit. Memang kalau sudah selesai kelihatannya seakan-akan begitu rumit. Padahal setelah dicoba ya, setelah dibuat ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa mata solder pengganti jarum solder asli dari baja yang saya ganti dengan kawat tembaga ini ternyata lebih ampuh dengan kawat tembaga. Oke teman-teman, rupanya solder yang terakhir ini selesai dan kita bentuk kembali. Ya, kita potong sebagian agar menghasilkan dimensi atau timbul tenggelam. Jadi untuk membuat ukiran yang agak ruwet ya, orang melihat ruwet, maka gunakan cara seperti ini. Hanya dengan bantuan solder dengan modifikasi kawat tembaga, maka akan bisa membentuk karya sesuai yang kita inginkan. Untuk itu, bagi teman-teman yang hobi dengan memotong styrofoam, apakah itu membuat huruf, membuat karya-karya bentuk ukiran seperti yang saya buat ini, bisa menggunakan mata solder sebagai jarum pemotong yang paling ampuh. Nah teman-temanku semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa sebagai rasa persahabatan, tekan like, komen, dan subscribe Bagabus Channel. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.